Di sini saya akan menjelaskan tidak maksimal praktikum 5 studi kasus. Bagian yang pertama, bagian ini mengimpor semua library yang diperlukan. Yang membedakan adalah library simpan yang disebutkan pada import teks. Meskipun tidak digunakan langsung dalam app.py, library ini menunjukkan bahwa proyek ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kemungkinan simulasi kejadian di script di masa mendatang. Selanjutnya, kode mendefinisikan sebuah palet warna global menggunakan dictionary bernama C. Ini adalah pendekatan yang sangat terstruktur karena semua warna aplikasi didefinisikan di satu tempat, sehingga mudah diubah secara konsisten. Palet ini menggunakan tema gelap dengan latar belakang biru hitam, aksen warnanya emas, biru langit untuk elemen data, dan hijau teal untuk hasil positif. Berikutnya, kode mendefinisikan plot item, sebuah dictionary yang berisi pengaturan visual standar yang akan diterapkan ke semua grafik plot list secara seragam. Ini mencakup warna latar belakang grafik, font IBM Plex Mono yang berkesan teknikal dan presisi, serta warna grid dan sumber yang disesuaikan dengan palet gelap. Lalu muncul blok CSS yang sangat panjang dan detail. Kedua, List Construction Stage adalah versi yang lebih spesifik dari kelas Project Stage. Bedanya ada pada parameter resource multiplier yang kini hadir secara eksplisit sebagai argumen fungsi. Multiplier ini memungkinkan pengguna untuk memodelkan skenario penambahan atau pengurangan sumber daya. Misalkan jika multiplier di set 0,7, arti tahapan itu dikerjakan 30% lebih cepat karena ada tambahan tenaga atau alat berat. Kelas Monte Carlo Sim adalah versi yang jauh lebih ringkas dan efisien dibandingkan Monte Carlo Project Simulator di proyek latihan. Semua logika inisialisasi digabungkan langsung ke dalam init tanpa metode terpisah. Yang paling penting, metode run sekarang menerima parameter resmult sebagai skenario yang memetakan nama tahapan ini ke nilai multiplier resource-nya. Ini memungkinkan dua skenario dijalankan sekaligus. Metode critical path dan risk contribution memiliki logika yang identik dengan versi latihan namun ditulis lebih ringkas. Metode critical path mengecek seberapa sering waktu selesai suatu tahapan bertepatan dengan waktu selesai total proyek. Bagian yang ketiga, salah satu perbedaan besar dari proyek latihan adalah kehadiran fungsi apply time. Fungsi ini adalah sebuah helper sederhana, namun sangat berdampak. Ia menerapkan plot item yang sudah didefinisikan di awal ke setiap grafik, lalu menerima argumen tambahan untuk kustomisasi per grafik. Dengan pendekatan ini, semua grafik dijamin memiliki tampilan yang konsisten tanpa perlu mengulang kode styling berulang kali. Bagian yang keempat, data default. Default config adalah jantung dari domain pengetahuan aplikasi. Di sinilah seluruh tahapan konstruksi gedung Vita didefinisikan secara lengkap beserta parameter waktunya dalam satuan bulan, terus risikonya, dan ketergantungan antar tahapan. Tahap pertama, persiapan dan perizinan memiliki estimasi 1 hingga 3 bulan dengan satu risiko di script. Proses birokrasi yang memiliki probabilitas 35% terjadi dengan dampak memperpanjang durasi sebesar 40%. Tahap kedua, fondasi dan struktur bawah membutuhkan 2 hingga 5 bulan. Tahap ketiga, struktur beton 5 lantai adalah tahap terlama dan paling berisiko membutuhkan 5 hingga 11 bulan. Tahap keempat, mechanical, electrical, dan plumbing membutuhkan 3 hingga 7 bulan dengan risiko keterlambatan material teknis dan kompleksitas instalasi. Tahap kelima, finishing dan interior membutuhkan 3 hingga 8 bulan dengan risiko perubahan desain laboratorium. 30% probabilitas tampak 30%. Tahap 6, instalasi lab khusus adalah tahap yang unik dan sangat domain spesifik, membutuhkan 2 hingga 5 bulan dengan resiko paling tinggi probabilitasnya keterlambatan peralatan VR atau AR.
5. Musiman dimulai dengan merender hero leader, sebuah banner besar dengan judul pembangunan gedung VT 5 lantai, deskripsi proyek, dan batch kecil yang menyebutkan faktor-faktor risiko utama seperti cuaca buruk, material teknis, perubahan desain, produktivitas, dan birokrasi. Di sidebar, pengguna bisa mengatur jumlah iterasi simulasi dari 1000 hingga 50.000. Setiap tahapan bisa dikonfigurasi dengan optimistik, most likely, dan spesifiknya melalui expander masing-masing. Ketika tombol simulasi ditekan, kode menjalankan dua simulasi secara berurutan. Simulasi baseline tanpa modifikasi resource dan simulasi resource dengan multiplier yang disesuaikan. Kedua hasil ini disimpan ke session state. Setelah simulasi selesai, hasil ditampilkan dalam beberapa lapisan. Pertama, 4 KPI card menampilkan rata-rata durasi beserta standar deviasi. Isinya median durasi beserta nilai minimum dan maksimum. Kedua, 3 deadline card menyajikan probabilitas penyelesaian untuk 3 skenario, 16 bulan, 20 bulan, dan 24 bulan. Ketiga, 5 tab visualisasi. Tab distribusi menampilkan histogram durasi total. Tab probabilitas menampilkan kurva S probabilitas penyelesaian beserta tabel probabilitas per deadline. Keempat, tabel statistik lengkap per tahapan yang mencakup mean, standar deviasi, Q1, median, Q3, dan P95. Kelima, panel rekomendasi manajemen risiko yang menampilkan safety buffer untuk 80% confidence dan contingency reserve untuk 95% confidence, serta jadwal yang direkomendasikan. Sekian penjelasan saya sampaikan. Terima kasih.